Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua dan jumpa lagi di acara Suar Integrita. Memenuhi janji saya, para netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kita kembali lagi di program baru Inspektorat Jenderal yaitu Suar Integritas, yang dimana kali ini kita sudah kedatangan tamu ya dari auditor ini ya. Auditor lagi untuk kita datangkan untuk membahas hal yang menarik nih terkait tugas fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sudah ada di tengah-tengah kita Kang Ade ya, Ade Sugianto. Selamat siang, sore, malam, Kang Ade Sugianto. Pagi kayaknya. Pagi ya. Ya, Kang Ade ini adalah auditor di Inspektorat Wilayah berapa, Kang Ade? Wilayah 3. Oh, 3 ya, wilayah 3. Sorry, wilayah 3 ya. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini di Suar Integritas akan sedikit membahas terkait kebijakan nih, Kang Ade. Kebijakan ya. Jadi kebijakan pengawasan di paradigma baru nih Inspektorat Jenderal yang sekarang ya. Seperti apa sih? Untuk pertama kita perkenalan dulu mungkin ya, Kang Ade ini kenapa dipanggil Kang nih? Pasti asalnya dari Medan ya? Oh bukan? Ya, Medan Tasikmalaya. Kang Ade asalnya dari mana? Kemudian perkenalkan dulu lah. Ya, kalau nama gak usah udah ya itu ya. Asal saya dari Tasikmalaya, di Jawa Barat. Betul Medan tapi Medan Tasik gitu. Medan Tasik. Jadi sekarang tinggal masih Jawa Barat juga, masih di Depok gitu ya. Masih di Depok ya. Berarti memang pas saya panggil Kang ya. Ya, insya Allah pas. Pas ya. Karena semuanya asli dari Jawa Barat. Asli dari Jawa Barat. Tidak ada campuran. Kang Ade, ini selain auditor di Inspektorat wilayah 3 ya. Wilayah 3 ya, betul ya? 3. Ini kan juga terlibat di dalam tim kerja apa nih, Kang Ade? Terkait perumusan kebijakan itu di mana, Kang Ade? Ya, saya termasuk salah satu anggota tim kerja kebijakan pengawasan. Jadi memang ini tim yang baru dibentuk oleh Pak Irjen Pak Faisal ini di tahun 2023. Jadi ini ada surat tugas khusus bahwa ada tim yang dibentuk yang diketuai oleh Bu Tortama, Bu Nur Endah gitu ya. Tortama itu panjangannya apa? Auditor utama. Auditor utama ya. Jadi itu memang jabatan paling puncak di auditor ya. Auditor Utama itu ya. Raja terakhir ya. Terakhir ya. Jadi kalau di dosen itu ya profesornya mungkin ya. Jadi kalau di auditor itu yang paling tinggi auditor utama. Nah, tugasnya itu apa tuh di tim kerja itu? Kayaknya tuh sangat apa ya? Kayaknya luar biasa banget tuh dari segi dari namanya berat, Pak ya. Berat ya. Namanya sudah berat, strategi kebijakan pengawasan. Jadi memang kita diminta oleh pimpinan dalam ini Pak Inspektur Jenderal ya melalui Bu Tortama ya untuk bisa merumuskan misal dalam hal perencanaan pengawasan ke depan. Pengawasan ke depan. Nah, jadi kita sudah diberikan tugas kurang lebih 2 tahun ini dari sejak 2023. Kita diminta menyusun yang namanya program prioritas pengawasan. Gitu ya. Jadi kalau tahun 2022 ini kita disebut dengan agenda pengawasan prioritas. Nah kalau di 2024 ini namanya agak berubah. Namanya agak berubah. Jadi namanya kalau disingkat itu P3I. P3I. Tapi bukan P3I yang sekolah tinggi itu. Bukan. Itu ada L-nya kayaknya. APP juga sebelumnya ada yang baca App Store kan. Ya. Jadi ya biar mudah mengingat saja ya APP. Kalau 2024 ini disebut dengan P3I, Program Prioritas Pengawasan Internal. Gitu ya. Jadi ada pembedanya lah dengan APP yang dibuat oleh BPKP gitu lah ya namanya. Jadi seperti kan namanya program prioritas pengawasan internal. Apa yang prioritas tuh, Kang? Ya yang prioritas ya sesuai dengan rumus kan kita disebut ada di 2024 ini ada 6 sektor yang prioritas itu, kemudian ada 12 tema dan 34 topik. Itu yang menjadi utama. Nah dari 6 sektor ini itu menjadi guidance. Ini mungkin yang menjadi pembeda dengan pengawasan sebelumnya ya. Yang sebelum 2022 kan 2020 belakang kan kita belum punya yang namanya APP atau P3I. Jadi dengan adanya P3I sekarang ini kita lebih terarah, gitu ya, lebih terarah karena
kita sudah ditentukan nih akhirnya tuh mau apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi hasil pengawasan apa yang akan kita sampaikan tuh sudah ditentukan di P3I. Misal di sektor pertama ini kan terkait dengan pembinaan kepada masyarakat. Nah, jadi udah ditentukan nih tema-tema topik-topik apa yang akan dilaporkan ke Pak Menteri yang menjadi tentunya yang menjadi isu dan yang menjadi perhatian pimpinan. Tentu yang dimasukkan ke P3I tentu yang menjadi isu dan ke perhatian pimpinan. Jadi udah ditentukan kita akan melaporkan topik ini sehingga pengawasan yang dilakukan itu didesain memang untuk menghasilkan itu, ya? Output itu gitu maksudnya itu. Nah, bicara desain pengawasan nih Kang. Ini kan paradigma baru ya. Kalau saya sebagai auditor juga menangkapnya ini sangat berbeda gitu dengan pola kerja kita sebelum-sebelumnya. Sangat jauh berbeda tuh. Itu sebetulnya sekarang ini paradigmanya tuh yang dimau oleh Bapak Irjen kita tuh seperti apa sih Kang? Ya, Pak Irjen kan selalu bilang ya bahwa Pak Irjen itu mata telinganya Pak Menteri lah, pimpinan gitu ya, jadi sama mata telinganya Pak Irjen. Sehingga isu-isu yang menjadi perhatian Pak Menteri atau pimpinan yang lainnya tentu itu menjadi yang harus menjadi perhatian dan Irjen mampu memastikan bahwa kepentingan itu tercapai gitu ya. Tujuan itu tercapai, maka kepentingan isu strategis yang ingin dicapai itu dijadikan satu topik yang ingin dicapai di hasil pengawasan kita. Ya. Jadi kalau tujuannya misal ke arah utara yang ditentukan oleh Pak Menteri, maka kita harus memastikan arahnya tetap ke utara. Sehingga pengawasan yang kita buat, perencanaan PKPT tahunan yang kita buat itu dalam rangka mengarah ke situ. Itu jadi makanya itu saya katakan tadi ini kita tuh lebih terarah. Lebih terarah. Karena hasil yang ingin kita laporkan tuh udah jelas. Udah jelas di ujungnya ini gitu yang harus kita laporkan. Ya, kalau dari segi ini kan, dari segi jenisnya itu kan sekarang jadi lebih variatif ya dibandingkan kan kita dulu audit aja ya kan. Sekarang banyak nih topik-topik yang kita garap ya, bahasa saya garap nih. Ada pendampingan, ada topik-topiknya tuh lebih kepada yang kekinian gitu. Misalnya ada isu apa yang sedang berkembang terkait dengan Kementerian Agama, kita bisa masuk di situ. Betul nggak sih Kang? Arahnya akan diarahkan ke sana? Ya, memang kita dibuat lebih agile ya. Kita jadi pengawasan yang kita lakukan ya lebih fleksibel mestinya gitu ya. Yang penting tetap tujuan akhirnya itu tetap akan tercapai gitu ya. Jadi kalau isu tentang pelayanan misal yang lagi hangat-hangatnya ini terkait dengan pelayanan KUA misal gitu ya, maka fokus pengawasan kita di KUA gitu kan seperti itu. Atau di pelayanan di umat agama lainnya gitu kan yang selain di KUA juga kalau itu menjadi satu isu yang mesti harus diketahui oleh pimpinan, ya itu yang kita lakukan. Nah, terkait jenis pengawasannya memang ya kita kan pengawasan inspektorat kan ada memang dari mulai audit ya, Arab lah ya, audit, review, evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya gitu ya. Nah, macam-macam metode pengawasannya beda-beda. Ya, tentu beda-beda nama itu tidak mempengaruhi pengawasan hasil yang kita lakukan, itu hanya pendekatan itu kan disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Kalau kebutuhannya memang perlu audit, perlu keyakinan mendalam dengan audit ya kita lakukan audit, gitu. Cuman memang mungkin kebutuhan saat ini kita lebih pasnya dengan evaluasi, gitu ya, dengan lebih pemantauan, karena itulah harapan sekarang kita ingin juga ya itu pertama, yang kedua juga kita kan ingin kalau inginnya Pak Irjen kan menjadi auditor yang dirindukan kita harus bisa sejalan seiring dengan apa yang dibutuhkan oleh Satker gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kesannya audit itu kan terkesannya agak menyeramkan gitu. Menyeramkan mungkin ya di si Satker ya. Walaupun sebetulnya sama saja gitu kan, itu kan sama saja, hanya ya kan menyeramkan bagi yang ada ketakutan kan. Sebetulnya kan kalau yang ini kan biasa-biasa saja gitu kan. Itu kan hanya metode bagaimana keyakinan dalam melakukan pemeriksaan saja gitu ya. Jadi ya kalau bisa dengan evaluasi ya tidak terlalu mendalam kan juga bisa. Sehingga kan kita dari pengawasan sekarang kan tidak, kalau bahasa Pak Irjen itu tidak menunggu di tikungan kan ya, itu kayak model yang ini kan menunggu di tikungan. Jadi kita harus bisa dari sejak awal gitu ya, bahkan dari sejak perencanaan kita sudah tahu itu mau kemana arahnya. Apakah jika kita dari awal sudah memastikan bahwa
instrumen perencanaan dari awal itu sudah disiapkan atau belum. Misal kalau ketika bantuan juknisnya sudah siapkan atau belum. Jadi sejak awal inspektorat atau dalam hal ini auditor tuh harus bisa mengikuti ritme perjalanan dari Satker. Jadi kalau ada langkah yang kurang di Satker, nah didorong di situ dulu. Kita bisa memperbaiki di awal. Dari gitu, awal. Jadi kesalahan gitu ya. Betul, harapannya seperti itu. Kayak model Pak Irjen kan sering menyebut kayak SBSN di haji gitu ya, kan beliau mengawal sejak awal. Itu mengawal sejak awal SBE dari mulai lelang, maka informasi terakhir yang saya peroleh dari Pak Irjen itu bahwa sekarang udah banyak tuh yang proyek-proyek SBSN yang bahkan udah selesai baru sekarang kan. Kalau dulu mungkin selesai juga tapi selesai lelang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya udah banyak yang selesai. Jadi itulah makanya metode itu yang dilakukan. Jadi tidak melulu harus audit yang menunggu di tikungan terakhir gitu ya. Jadi dari awal. Gitu seperti itu sih sebetulnya yang lebih. Saya secara pribadi ini apresiatif banget dengan langkah tersebut ya Kang ya. Apalagi kita ingin punya konsep inspektorat atau auditor nanti datang itu selalu dirindukan kehadirannya ya, kan gitu ya. Jadi memang kita tidak menunggu lagi orang berbuat salah, terus kita memperlihatkan kesalahan-kesalahan mereka baru kita. Ya sebenarnya bukan menunggu berbuat salah ya. Cuman karena kita melakukan pengawasan di akhir sehingga jalan kita tidak tahu kalau mereka itu sedang jalan ke yang salah, mungkin gitu ya. Tapi kita ketahui di akhirnya kan ya bagaimana ya sudah melewati jalan becek ya sudah terlanjur becek memang gitu ya, sudah terlanjur kotor sehingga akhirnya kan harus memperbaiki di akhir. Jadi kalau kita pengawasan dari sejak awal ya setidaknya kalau ada akan melenceng dikit ya bisa kita arahkan. Nah, itulah sebenarnya itu peran tim kerja strategi kebijakan itu artinya sangat vital sekali ya. Artinya mereka teman-teman ini harus bisa membaca pola kerja ataupun proses bisnis yang sudah berjalan ya, kemudian merumuskan perencanaan yang tepat gitu ya. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Itu gimana kerjanya teman-teman di situ tuh untuk merumuskan ataupun nanti ini jadinya hasil pengawasan kita akan berjalan seperti ini nih untuk di 2024 melalui program P3I ini. Itu gimana prosedurnya Mas Kang Ade? Ya, memang di sini ya tantangannya ya. Tantangannya memang harus mainnya harus jauh memang. Mainnya harus jauh dan tugas harus banyak ya. Ya, memang harus banyak harus baca juga. Tapi sebetulnya tidak hanya tim sih yang bekerja dalam ini, juga kita kan dapat masukan-masukan juga dari para auditor lainnya dari wilayah. Kita juga minta masukan ya. Kemudian sambil ya kita juga membaca arahan pimpinan gitu ya, semuanya ya kita coba kita rumuskan dan ya tentu dalam hal ini akhirnya kan pimpinan yang menentukan gitu, akhirnya pimpinan yang menentukan. Tapi itu kan bukan satu-satunya pegangan yang kita buat itu gitu ya. Di sini juga ada peran para inspektur, tentunya yang para inspektur yang juga mengarahkan gitu ya. Kemudian mengisi dari jenis pengawasan yang dilakukan, metode pengawasan yang dilakukan itu kan di wilayah perannya. Kita kan hanya menentukan guidance akhirnya harus topik ini yang dilaporkan karena ini menjadi isu pimpinan atau ini menjadi program prioritasnya Pak Menteri gitu. Isu ini misal kalau yang 7 kan ada revit, misalnya itu ada revitalisasi KUA. Ini yang harus mesti dilaporkan. Nah, bagaimana melakukan pengawasannya akan sampai ke situ? Nah, ini perannya di wilayah dengan pimpinan Pak Inspektur. Yang namanya Sektor atau kepala sektornya kan langsung Pak Inspekturnya. Jadi inspektur yang punya kendali bersama tim-tim korpiknya yang merumuskan, yang punya kendali jalan apa yang harus dilalui, jalan apa yang harus dilakukan. Nah, itu ketemunya di mana tuh sama tim kerja perumusan kebijakan itu ketemunya di mana tuh? Ya, kita kan di awal kita membuat rumusan akhir ya. Kemudian di dalam perjalanannya ya kita juga mantau gitu ya. Kita lihat, kita diskusi, kita kumpulkan juga topik-topik, kita diskusi dengan para korpik ya tentang pengawasan yang dilakukan dan hasil pengawasan yang dilakukan. Jadi kita usahakan ya jalan yang dilakukan tuh memang searah dengan yang memang kita rumuskan gitu ya seperti itu sih gitu. Kalau ini. Kemudian di akhir juga dibuat pelaporan kan kita juga mengkoordinir laporan bahwa di triwulan ini harus ini yang segera dilaporkan, itu juga menjadi satu yang kita guidance lah gitu ya. Terus ada nggak sih Kang arahan, ini mungkin ini agak pertanyaan-pertanyaan ada tricky ya, ada nggak sih arahan Pak Irjen
udahlah kita gak usah galak-galak lah karena kita paradigmanya udah beda gitu. Ada gak sih sekarang kayak gitu? Itu tidak ya kan tidak harus galak. Melakukan pengawasan itu tidak harus galak, tapi memang tepat lah gitu ya. Pengawasan yang kita kan itu tepat ya, proporsional gitu kan. Kita kan bukan jadi apa ya, jadi bagian dari unit ini yang ditakutkan. Sebenarnya kan bukan menjadi unit yang harus ditakutkan, tapi kita kan memiliki tugas itu kalau sesuai standar pengawasan kan SIP itu kita mulai tugas assurance dan consulting. Ya. Assurance itu kita harus bisa memastikan bahwa tujuan Satker itu tercapai. Keinginan Pak Menteri dan hal stakeholder di Kementerian Agama yang paling utama kan tercapai. Kan gitu ya. Harusnya memastikan itu. Apakah caranya harus galak atau tidak ya? Saya rasa itu mungkin juga kembali ke orangnya juga ya. Tapi mestinya sih tidak mesti harus galak, tidak harus galak gitu ya. Ini berarti netizen inspektorat kalau yang pernah diaudit sama Kang Ade, kalau yang merasa digalakin ya. Kalau lagi digalakin berarti harus digalakin gitu ya. Komen ya. Harus digalakin gitu kan. Karena nih diaudit sama Kang Ade nih, masuk ke mana misalnya nih Kang Ade tempat saya galak. Sekarang udah gak boleh galak lagi berarti. Enggak, saya gak galak. Agak galak ya? Satker yang pengen digalakin. Enggak. Saya rasa enggak lah kalau itu enggak ya. Kemudian yang kedua kan kita harus ada peran consulting ya. Dengan peran consulting itu kan kita harus memberikan masukan gitu kan, memberikan informasi ketika ada hal mungkin tugas fungsi yang di Satker yang kurang dipahami gitu ya. Seperti itu, tugas itu sekitar itu. Kalau masalah galak atau tidak kan kadang perspektif orang aja. Iya, perspektif orang ya. Karena kalau ketika misal melakukan audit investigasi gitu ya, harus dengan ya kan beda lah metodenya lah gitu ya, metodenya boleh. Kalau ketika pendampingan ya nggak mungkin gitu. Jadi mungkin jenis-jenis pengawasan itu ya juga mempengaruhi cara yang kita lakukan, pendekatan yang dilakukan. Jadi bukan galak atau tidak galak sebenarnya konteksnya gitu ya. Iya, menarik sih. Semakin lama semakin menarik ini netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Terus saya pernah dapat tugas nih Kang Ade. Ini menurut saya sangat out of the box gitu ya. Artinya belum pernah kita ngelakuin penugasan seperti ini. Kemarin ada terkait dengan gender ya, pengarus utamaan gender. Itu inspektorat sampai ke situ. Mungkin teman-teman di Satker itu ada sedikit mungkin dalam hati ya. Ini kok inspektorat sampai ke ranah situ. Sebetulnya ini kan juga termasuk hal yang hal yang unik ya, yang pernah ya, maksudnya yang out of the box yang dilakukan dari sisi pengawasan inspektorat gitu ya. Ini tanggapan Kang Ade itu ketika ada muncul program-program pengawasan seperti ini tuh seperti apa Kang Ade? Action. Ya, jadi memang topik pengarus utamaan gender dan perlindungan anak itu sebetulnya kan ini program yang sudah lama ya, aturannya sudah sejak lama keluar di Kementerian Agama kan baru-baru akhir 2019, 20 bahkan ada yang keluarkan per dirjennya gitu ya. Sehingga kita melihat tuh ini kok belum dilakukan secara masif lah terstruktur. Yang kita ketahui kan ketika kita turun ke madrasah misal yang kita lihat Fajar, jadi langkah mungkin mereka sudah melakukan, tapi kan belum jelas ya. Ini sebetulnya langkah untuk perlindungan anak atau bukan gitu ya. Walau stakeholder juga kan langsung ya. Ya, jadi memang itulah yang kita inginkan kan lebih terstruktur gitu ya, sehingga hasilnya itu lebih terukur. Maka dimunculkanlah topik itu sehingga kita lebih bisa menyampaikan hasilnya. Oh, capaian kita terkait program pengarus utamaan gender tuh perlindungan anak tuh seperti ini potretnya gitu ya. Kekurangannya di sini, ke depan kita harus melakukan apa. Jadi lebih ke situ sih. Maka kita kan responsif sebetulnya dengan kondisi di kerja yang harus dilakukan oleh Satker. Kalau belum dilakukan ya kita bisa responsif lebih dulu. Kalau dengan metode audit kan di akhir ya kalau menjadi sampel audit saja gitu kan itu bisa ketahuan gitu kan. Jadi kan biasanya juga dulu kan lebih banyak keanggaran sehingga hal-hal seperti itu tidak terpotret. Kalau sekarang yang menjadi isu, yang menjadi program prioritas, itu menjadi perhatian utama dulu. Jadi ketika tidak jalan udah didorong duluan. Itu sebenarnya di situ sih lebih ininya ya, lebih unggulnya dari yang dulu. Ya. Oke, luar biasa perbincangan kita ya pada episode kali ini bersama Kang Ade Sugianto terkait apalah yang mau disampaikan lah untuk netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ya, tidak hanya netizen ya, terasa untuk kita semua lah di inspektorat bahwa
perspektifnya kan sekarang sudah baru, paradigmanya sudah baru. Kita diharap lebih bisa agile dengan kondisi yang ada. Kebijakan baru pimpinan sekarang kan sudah ditentukan program prioritas apa yang harus dicapai, ya tinggal kita sebagai auditor itu mampu mencapai yang sudah ditentukan akhirnya, tinggal menjalankan fungsinya gitu ya. Kalau didiskusikan pendapat segala macam ya saya rasa tidak akan selesai ya. Tapi ini yang menjadi satu kebijakan. Ini loh yang harus dicapai, yang harus dilaporkan oleh kita sebagai inspektorat, dan kita sebagai auditor ya upaya untuk terus bisa menyesuaikan, mengikuti gitu ya, bisa mencapai hasil yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, karena ini menjadi kebijakan kita semua. Kalau kami kan di tim strategi kan hanya membantu merumuskan saja, ditetapkan oleh pimpinan, yang menjalankanlah kita semua gitu ya. Jadi kalau jangan yang ini yang buat tim strategi ya, tim strategi yang melakukan itu ya, emang kita nggak sanggup juga gitu ya. Jadi kita membantu, harus ada kolaborasi semua gitu ya, semua pihak terlibat sehingga tujuan akhir yang sudah ditentukan bisa kita capai. Tujuan Pak Menteri bisa tercapai ya. Kita peran menjadi assurance-nya juga tercapai ya. Penting itu. Oke. Baik, Kang Ade, ini untuk closing ikutin gerakan saya ya. Siap. Suar integritas gitu ya. Jadi suar integritas. Oke. Baik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya dan juga Kang Ade di Suar Integritas. Thank you. Ciao. Oke.